Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Bagaimana perasaannya sekarang? Sehat. Alhamdulillah. Apakah masih ingat dengan Teteh? Masih. Baik, Teteh mahasiswa Stikes, program studi nurse dari Kota Sukabumi ya. Sesuai dengan pengkajian kemarin, adik-adik di sini saya akan berikan pendidikan kesehatan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Tujuannya itu untuk menambahkan informasi ya kepada adik-adik nanti bagaimana caranya ketika di gedung sekolah atau di rumah terjadi kebakaran. Waktunya itu 15 menit. Nanti Teteh akan membacakan di sini menjelaskan tentang pengertian, lalu alarm peringatan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan evakuasinya, serta penanggulangan kebakaran dan evakuasi saat terjadi kebakaran. Waktunya itu 15 menit. Nanti setelah Teteh menjelaskan ini, nanti adik-adik akan dikasih pertanyaan. Bagaimana, apakah adik-adik bersedia? Baik, kita mulai saja ya sekarang. Nah, ini Teteh menggunakan medianya yaitu lembar balik ya. Bisa dilihat semuanya? Ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Baik, kita mulai saja ya. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya ke sini. Di sini ada kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Nah, di sini ada definisi. Kebakaran adalah suatu bencana yang memiliki potensi untuk selalu mengancam kehidupan manusia. Karena kehadirannya tidak pernah dapat diduga kapan dan di mana terjadinya, dan siapa saja yang akan menjadi korban. Bagaimana, adik-adik paham? Paham. Lalu kebakaran bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya berasal dari kebocoran tabung gas, puting rokok yang dibuang dengan sembarangan, lalu hubungan arus pendek listrik, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, hingga sabotase dan lain sebagainya. Adik-adik paham tidak? Paham. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada alarm peringatan kebakaran. Yang pertama itu bel. Alarm jenis ini akan berdering secara otomatis ketika terjadi kebakaran atau manual ketika petugas mengetahui adanya kebakaran. Lalu yang kedua ada sirine. Fungsi sirine sama dengan bel, namun suaranya lebih keras sehingga bisa terdengar di tempat yang jauh. Sirine ini cocok dipakai pada pabrik yang memiliki lahan yang luas. Lalu yang ketiga ada horn. Alarm jenis ini mengeluarkan suara yang cukup keras namun masih di bawah sirine. Lalu yang terakhir ada pengeras suara. Alarm dengan pengeras suara digunakan pada wilayah kerja perusahaan yang sangat luas, di mana penghuni tidak dapat langsung mengetahui area yang terbakar secara tepat. Ada paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada sarana penyelamatan jiwa dan evakuasi. Terdiri dari 3 ya. Ada sarana jalan keluar, petunjuk arah jalan keluar, dan pencahayaan darurat. Lalu yang terakhir ada titik kumpul. Nah, di sini ada penanggulangan kebakaran. Yang pertama itu ada tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada seperti apar. Lalu, jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera listrik matikan ya. Lalu yang keempat, tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lain. Tetapi jangan sibukkan diri untuk mengumpulkan barang di dalam rumah ya. Lalu hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernapas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung. Hal ini akan membantu untuk bernapas. Lalu yang terakhir, jika melewati pintu yang tertutup, periksa suhu daun pintu dengan menempatkan belakang telapak tangan, lalu periksa handle pintu. Dan jika perlu, lakukan latihan evakuasi jika terjadi kebakaran agar upaya penyelamatan dapat berjalan lebih cepat. Ada paham sampai sini? Paham. Kita lanjutkan ya. Lalu di sini ada evakuasi saat kebakaran. Nah, evakuasinya itu yang pertama ada tetap tenang dan jangan panik. Lalu segera menuju tangga darurat jika berada di gedung yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat. Bila dilihat tertutup secepatnya, berjalanlah dengan merayap. Jangan balik arah karena akan
bertabrakan dengan orang-orang di belakang, segeralah menuju titik kumpul dan jika pakaian terbakar berhenti kemudian berbaring di lantai. Ada sampai sini paham? Lalu ada tindakan sebelum bencana. Yang pertama itu tidak bermain-main dengan benda yang memicu api ya. Lalu menjauhkan benda-benda seperti kertas, kayu, plastik, busa dari sumber api. Menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar di tempat yang aman. Lalu merapihkan instalasi listrik karena kebakaran biasanya disebabkan oleh arus pendek listrik. Tidak membuang puntung rokok, menyimpan nomor penting atau pemadam kebakaran, dan melakukan latihan. Sampai sini paham? Nah, materinya sudah selesai. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Ya, baik kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Teteh akan bertanya ya ke Melvi dulu ya. Pertanyaannya, coba sebutkan evakuasi saat kebakaran. Betul ya jawabannya pertanyaan. Lalu sekarang cowok ya, namanya siapa? Pala. Kita tanya ya, Pala coba sebutkan tindakan sebelum bencana itu harus apa? Tidak bermain-main dengan benda yang memicu api. Jawabannya betul. Nah, adik-adik sekarang ternyata sudah paham ya terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, di sini Teteh ada leaflet. Nanti misalnya kalian itu lupa materi yang sudah tadi disampaikan, bisa dibaca ya. Nih. Nah, baik. Bagaimana sekarang perasaannya setelah diberikan materi tentang kesiapsiagaan bencana kebakaran? Baik ya, sudah paham ya? Baik, karena waktunya juga sudah lumayan cukup lama ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kebakaran. Kalau begitu jangan lupa ya, nanti misalnya kalian lupa tentang materi yang tadi disampaikan, bisa dibaca di leaflet yang Teteh bagikan ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya atas waktunya adik-adik. Kalau begitu Teteh pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.